Baik, sebelumnya ah, mohon maaf Pak, sebelumnya saya dari Universitas Sarjana Wiyata mau wawancara soal usaha yang dimiliki Bapak. Ya. Nah, Bapak, ini dari saya pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab oleh Bapak. Bagaimana dengan perkenalan dulu, nama Bapaknya Bapak siapa dan alamat rumahnya serta nama usahanya sekalian. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya aslinya Rudiartono Sikumbang. Ya. Panggilannya Jobuyong. Sukunya Sikumbang. Kita kan punya marga. Jadi awal berdiri ini ya dari tahun 2004. 2004 itu di zaman Malioboro. Oh, zaman Malioboro. Suka dukanya kan. Apa tadi? Nama usahanya. Nama usahanya Sate Padang Aja Buyuang ya. Beralamat di Jalan Bugisan nomor 40. 40. Produk apa saja yang Bapak jual di Sate Padang Aja Buyuang ini? Kalau kita ya produknya ada satenya, ini bahan baku ya. Oh ya. Sapi, Ya. lidah, ayam, terus ya ketupat dan lain-lain semuanya banyak. Yang dibutuhkan. Ya, cukup. Ya. Terus bagaimana Bapak mendirikan usaha ini dan latar belakangnya itu dari apa gitu? Ya karena kemauan sendiri Mas mungkin, tapi untuk usaha ya gimana ya, semua usaha udah saya jalanin, tapi ketemunya ya di Sate Padang ini. Alhamdulillah jodoh sama Sate Padang. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini berdiri tahun berapa, Pak? 2004. Oh, ada 2004 ya? Ya. Oh ya. Oh, udah 2004. Oh, Iya. ya. Generasinya belum ada. Oh, generasinya belum ada. Hilang besok. Ya. Hilang kalau mau. Ya. Kan gitu. Terus berapa jumlah karyawan Bapak yang ada di sini? Kalau karyawan 5. Oh, ada 5. Oh, 5. Lumayan banyak. Oh ya. Perutnya banyak, 5. Sate Padang itu bercabang atau cuma di sini, Pak? Sebenarnya dulu ada, tapi sekarang karena saya merasa ya trauma aja sih. Ya kita belak-belakan aja. Iya. Akhirnya satu aja deh. Nggak mau bikin mumet dah. Ya. Terus itu ya, Pak. Bagaimana keberhasilan usaha Bapak ini dalam usaha Sate Padang ini, kan? Tipnya Bapak, Keberhasilannya. Iya. Ya intinya cuman bersyukur ya tekun lah, ditekuni Ya. yang betul-betul berdoa lah ya, minta sama yang Maha Kuasa. Ya disyukuri apa yang kita jalani, terus suka dukanya ya banyak juga sih. Tapi alhamdulillah sekarang udah nampak jalannya kan gitu. Baik. Selanjutnya ini bagaimana manajemen keuangannya Bapak ada? Oh kita ada Mas sistemnya. Jadi ada sistem manajemen orangnya sendiri ya kan. Saya juga sendiri, maksudnya porsinya masing-masing kan gitu loh. Jadi kita baru klub di situ kan. Ada ya sejenis jaringan kan gitu. Jadi porsi untuk kinerja di lapangan ya masing-masing. Terus ini untuk pemasarannya lewat online atau cuma offline di sini aja? Semua atau udah gimana, kita jalani Mas, offline online semua. Alhamdulillah. Ada 2 tadi, online sama offline itu. Offline ya. Kalau offline kan di tempat tuh. Ya, di tempat ini. Iya. Oh, ya. Terus operasionalnya ini gimana, Pak? Operasionalnya, ya. Operasional ya? Iya, operasionalnya maksudnya buka jam berapa, terus tutup jam berapa? Oh, jam ya. operasional, iya. Kalau buka kita sebenarnya aslinya 4:30. Tapi karena ya kita bikin sekarang diundur, jadi jam habis maghrib. Biasanya 4:30. Sekarang udah bikin inilah perubahan. Sampai sehabisnya aja. Nanti Sampai sehabisnya aja. Sehabisnya aja. Tapi jam 11 sudah nggak ada. Batas minimal.
Nah, baik Pak, itu sedikit wawancara dari kelompok kami. Ya. Apabila ada kurangnya dan lebihnya itu dari Tuhan. Ya. Sebelumnya mohon maaf tadi udah dibuka dengan salam. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak sebelumnya. Sama-sama. Iya. Siap. Sama-sama. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan observasi UMKM yang kedua yang bertepatan di pinggiran Jogokaryan, Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Dengan Bapak siapa? Saya Gede Muhammad Erwin Nur Rahman. Baik Pak. Saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik, kita mulai yang pertama ya Pak. Jadi nama usaha Bapak ini? Namanya Sajian Nasi Bakar. Sajian Nasi Bakar. Baik. Kenapa namanya Sajian? Jadi awal mulanya itu sebenarnya bukan Sajian namanya. Jadi awal mulanya itu pertamanya itu kita N Nasi Bakar. EN itu inisial dari nama saya sama istri saya. Nah, jadi akhirnya tadi mau N Nasi Bakar, enak sih bakar. Itu tadinya cuma kok dipikir-pikir kok kurang menarik. Akhirnya saya cari-cari referensi apa segala macam. Ketemulah Sajian. Saya ganti belakangnya menjadi EN, inisial saya sama istri saya. Sajian. Harapannya itu ya karena sajian itu kan sajen plesetan dari bahasa Jawa sajen. Ya. Sajen itu kan artinya persembahan. Nah, selama ini kan konotasinya negatif tuh. Ya betul Nah, Pak. konotasinya negatif. Jadi sajen sebenarnya supaya lebih diingat, gampang diingat. Nah, jadi filosofinya ini kenapa dinamain sajian? Jadi ini persembahan nasi bakar untuk masyarakat Indonesia. Baik Pak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Varian apa saja yang ada di nasi bakar sajian ini Pak? Banyak Mas, kita ada 13 varian ini yang menu-menunya 13 contohnya. Kita ada variasi harga juga di 9.000 dan 11.000. Yang 9.000-an itu ada ayam, ati ampela, tempe telur, teri, megono. Terus yang 11.000-annya ada sapi lada hitam, cumi, cakalang, pindang, roa dan sebagainya, macam-macam. 13 total. 13 varian rasa ya Pak? Lengkap sekali. Apa yang melatar belakangi usaha berikut Pak? Yang melatar belakangnya sebenarnya saya itu kan punya target dalam hidup Mas. Target dalam hidup itu saya umur 40 tuh sudah tidak mau bekerja. Maksudnya tidak mau bekerja itu nggak mau bekerja untuk orang lain. Nggak mau bekerja untuk orang lain. Karena di umur saya sekarang ini makanya saya mencoba membuat usaha. Apa yang kira-kira di umur 40 nanti saya paling tidak saya tuh bekerja untuk perusahaan saya sendiri. Itu sih yang melatar belakang. Di nasi bakar sajian ini terdapat berapa jumlah karyawan Pak total? Kita ada sekitar 9 sampai 11 orang. Kayaknya sekitaran 9 sampai 11 orang. Baru segitu Mas. Baru segitu yang kita mampu. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau nambah outlet, nambah besar kan berarti nambah orang. Baik. Tips keberhasilan dari Bapak mungkin apa Pak? Tips keberhasilannya. Tips keberhasilan tuh sebenarnya mulai aja dulu. Mulai dulu Mas. Ini pun awal mulanya nggak seperti ini Mas. Awal mulanya itu kita pakai meja doang. Dan itu secara kebetulan. Mungkin ini ya terlalu ini ya kalau secara kebetulan ya. Mungkin jadi awal mula nasi bakar ini kita pakai meja dulu seadanya. Banner nggak ada, cuma pakai lampu yang digantung itu yang dicas. Yang dicas cuma pakai lampu yang dicas. Terus itu sih. Jadi dari situ kita berpikir gimana caranya ini untuk lebih baik lagi, untuk agar bisa dilihat lagi itu seperti apa. Dan alhamdulillah animonya bagus sih. Walaupun hanya begitu. Yang penting berani mulai aja dulu. Berani mulai aja. Itu. Awal mulanya kapan Pak didirikannya? Awal mula ini pas di KRJ Jogokaryan. Kampung Ramadan. Kampung Ramadan betul. Kampung Ramadan Jogokaryan ini kemarin itu
Itu awal mula. Itu pun secara, jadi istri saya itu sebenarnya ada usaha lainnya, Nah, mau nitipin barang ke samping masjid. Iya. Pas kebetulan hari itu ada pengundian untuk stand di KRC, Nah, ada stand di KRC, delalah kok alhamdulillah dapat. Dari situ bingung. Nggak mungkin kan kita buka puasa jualan baju. Iya. Nggak mungkin. Orang-orang cari buka. Cari buka. Nah, saya bilang pokoknya masak apapun yang pedes. Karena di Jogja jarang masakan pedes. Oh, betul. Jarang masakan pedes. Nah, makanya itu kita buatlah nasi bakar. Dan semuanya itu pedas awalnya. Pedas. Awalnya pedes semua. Nggak ada yang nggak pedes. Awalnya pedes semua. Akhirnya berjalannya waktu, berjalannya orang membeli, meminta agar beberapa menu yang nggak pedes. Itu sih. Bagaimana manajemen keuangannya, Pak? Manajemen keuangan kita kan setiap awal mula bisnis kan kita menghitungkan HPP ya. Kalau bahasa Indonesia itu hitungan pertambahan apa gitu, HPP itu panjangannya. Kalau bahasa Inggrisnya cost of goods sold. Jadi kita menghitungkan awalnya itu kita sudah mencari tahu HPP-nya berapa dan kita bisa menetapkan harga jualnya, menetapkan pasarnya. Nah itu jadi untuk manajemen keuangannya itu kita ada pembukuan setiap hari. Pembukuan setiap hari. Setiap selesai berjualan, setiap closingan outlet kita ada pembukuannya setiap hari dan per minggu kita ada reportingnya, per bulan ada reportingnya. Baik, Pak, selanjutnya bagaimana manajemen pemasarannya, Pak? Nah, manajemen pemasaran ini semua serba otodidak saya ini. Otodidak. Semuanya serba otodidak. Jadi saya berdasarkan diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman dari pedagang-pedagang juga, sama-sama pedagang. Terus teman-teman yang sudah mulai duluan di dunia digital, di dunia media sosial, itu sih. Jadi kita mulainya pasti dari Instagram media online. sosial, pasti dari online. Baik, Pak, pertanyaan yang 9. Bagaimana manajemen operasionalnya, Pak? Manajemen operasionalnya kita ya setiap hari itu kita pagi itu pasti ke pasar dan itu udah ada orang tersendiri dan itu sudah kita mainkan di personil yang sudah tertera di situ ya. Jobdesk ya. Jam bukanya itu ada di setiap outlet itu berbeda-beda, Mas. Beda-beda. Kalau kayak di sini ini jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kalau yang di Gatak itu sampai jam 12 malam. Kalau yang di Balai Catur itu 24 jam. Balai Catur itu 24 jam. 24 jam. 24 jam. Baik, Pak, ini yang pertanyaan terakhir. Apa sih sekarang? Enggak, bukan. Plan Bapak ke depannya agar supaya Bapak lebih maju mungkin apa, Pak? Jelas pasti membuka outlet baru ya. Buka outlet baru. Biar seluruh Jogja itu ada sajian. Karena Jogja ini harus dipenuhi dengan sajian. Ya. Yes. Iya, toh. Apalagi Jogja kota kuliner ya, Pak? Betul, dipenuhi dengan sajian yang kita ubah menjadi konotasinya menjadi positif gitu. Biar tidak melulu negatif ya. Sajian itu bisa bikin kenyang loh ya kan? Nggak cuma bikin horor aja ya kan? Sisi agak kental ya, Pak. Iya. Sajian. Itu sih. Jadi pasti membuka outlet baru di seluruh Jogja. Insya Allah doain Mas. Amin. Awalnya seluruh Jogja, keduanya seluruh Indonesia, ketiganya seluruh dunia. Amin. Ya, itu. Paling tidak memperkenalkan masakan tradisional Indonesia juga kepada dunia ini. Biar semua tahu. Enaknya nasi bakar. Iya. Baik, Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang jelas atau seperti apa. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan tugas kegiatan UMKM kami di daerah Alun-Alun bagian utara. Baiklah, untuk saya sendiri atas nama Habib Idham dengan NIM 017. Saya Gilang Aldi dengan NIM 025. Saya Wildan Fernanda Deva dengan NIM 02.
Baiklah, untuk Mbaknya sendiri atas nama siapa ini? Saya Abel. Oke Mbak Abel, kalau boleh bertanya-tanya nih, untuk nama usaha kakaknya sendiri apa itu? Usahanya namanya penyetan mandiri, Penyer warung mandiri. Warung Warung Mandiri. Terus kalau boleh tahu kapan sih berdirinya usaha kakak ini? Udah lama, sekitaran 20 tahun yang lalu. Oh, udah cukup lumayan lama Mbak ya. Terus apa saja sih Mbak yang ada di sini? Maksudnya tuh yang produk-produk apa saja yang dijual gitu? Ada macam-macam, ada makanan ringan, roti-roti, donat, kayak gorengan, tahu, sama makan berat. Ada ayam, lele, bebek. Oke, banyak juga ya ternyata ya. Terus Mbak kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi Mbaknya buka usaha ini? Turun temurun dari kakek dan nenek saya. Oh, kalau boleh tahu nih, kayaknya penjualan di sini orangnya rame-rame Mbak ya. Itu berapa sih jumlah karyawan di sini? Ada 5 orang. Oh, banyak banget. Terus Mbak, bagaimana sih manajemen keuangannya? Kalau saya setelah tutup jualan, terus pembukuan, nanti ada sistem laba dan ruginya. Oh, berarti setiap penutupan penutupan warung ini ada penghitungan uang keluar masuknya juga Mbak ya? Iya, ada. Baik. Terus bagaimana sih manajemen pemasarannya? Apakah ada juga pemasaran secara online? Apa cuman secara offline di sini aja? Online ada di Shopee Food Shopee Food, sama Grab. Grab. Kalau buat untuk jam operasionalnya itu kapan aja Mbak? Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. 4 sore sampai jam 12 malam. Berarti lumayan lama juga ya, 8 jam. Mungkin dari Mbak Abelnya ada sedikit tips dan saran buat bagi orang-orang juga yang mau bikin usaha gitu kan, apa namanya itu, biar gimana usahanya itu biar maju. Apakah ada gitu kan saran-saran buat teman-temannya yang lain? Yang terpenting sih niat Ya. sama usahanya lebih keras lagi. Sama bekerja keras. Sama memperhatikan kualitas. Memberi kualitas yang terbaik Ya. Oke. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin udah cukup Mbak ya. Baiklah Mbak, mungkin itu saja yang pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Mbak ya. Terus juga maaf telah mengganggu waktunya juga. Sekian dan terima kasih Mbak ya. Sama-sama.